Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan belajar bersama lagi masih tentang teks berita. Jangan bosan dulu ya. Di video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang struktur teks berita. Kemudian kita akan mencoba untuk belajar mengidentifikasi struktur teks berita. Dan yang terakhir kita akan belajar kebahasaan di dalam teks berita. Sebelum ke materi, saya punya sebuah pantun. Makan kedondong rasanya asam manis. Giliran makan mangga rasanya manis sekali. Jangan lupa subscribe dan like ya anak-anak yang manis, agar saya lebih semangat lagi. Baik, materi pertama kita adalah tentang struktur teks berita. Struktur teks berita berbentuk piramida terbalik. Artinya, semakin ke bawah informasi yang ada di dalam teks berita bersifat kurang penting. Nah, apa saja struktur teks berita? Struktur teks berita yang pertama adalah judul berita. Judul berita merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan berita. Judul berita ini terletak di bagian atas. Kalian pasti sudah tahu kan yang namanya judul berita. Kemudian struktur teks berita yang kedua adalah kepala atau lead berita. Kepala atau lead berita adalah bagian yang sangat penting di dalam berita. Di dalam kepala berita terangkum inti keseluruhan isi berita. Kepala berita ditulis pada paragraf pertama dan atau paragraf kedua dalam sebuah berita. Bagian kepala berita biasanya memuat unsur-unsur berita, yakni adisimba. Kemudian struktur teks berita yang ketiga adalah tubuh berita. Tubuh berita merupakan tempat berita berada. Di dalam tubuh berita, pembaca dapat mengetahui berita secara keseluruhan. Tubuh berita berisi peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Bahasa di dalam tubuh berita biasanya singkat, padat, dan jelas. Jadi, tubuh berita merupakan penjelasan secara lengkap berita. Struktur berita yang keempat atau yang terakhir adalah ekor berita. Ekor berita berisi informasi yang kurang penting. Bagian ini berada setelah kepala dan tubuh berita. Bagian ekor berita ini memiliki kaitannya langsung dengan judul berita. Agar lebih jelas, mari kita coba untuk mengidentifikasi struktur teks berita berikut ini. Struktur teks berita yang pertama tadi adalah judul berita. Mana yang menunjukkan judul berita? Yaps, ini dia. Presiden Joko Widodo menjadi kepala negara pertama di dunia yang disuntik vaksin Sinovac. Ini merupakan judul berita. Kemudian struktur yang kedua adalah kepala atau lead berita. Mana yang menunjukkan kepala atau lead berita? Ya, ada di paragraf pertama ini. Karena bagian paragraf pertama ini berisi unsur-unsur berita atau adisimba. Struktur yang ketiga adalah tubuh berita. Tubuh beritanya yang mana? Ada di paragraf kedua. Karena ini merupakan isi lengkap atau isi keseluruhan dari berita. Dan paragraf ketiga ini merupakan ekor berita. Mengapa? Karena pada bagian ini memiliki kaitan langsung dengan judul berita. Begitu ya. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah kebahasaan dalam teks berita. Setiap jenis teks memiliki kebahasaannya masing-masing. Adapun kaidah kebahasaan teks berita adalah yang pertama, penggunaan kata kerja transitif dan kata kerja pewarta. Apa itu kata kerja transitif dan kata kerja pewarta? Simak video ini ya. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek atau pelengkap dalam kalimatnya. Contohnya nih, tim dokter Istana Kepresidenan menyuntikkan vaksin buatan Sinovac. Nah, kata kerjanya apa? Menyuntikkan. Nah, kata kerja ini membutuhkan yang namanya objek atau pelengkap. Objeknya adalah vaksin buatan Sinovac. Begitu ya, jadi kata kerja transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek atau pelengkap dalam kalimatnya. Kemudian,
Kata kerja pewarta. Kata kerja pewarta adalah kata yang digunakan untuk mengindikasikan suatu percakapan. Misalnya, mengatakan, memaparkan, memberitakan, menerangkan, dan lain-lain. Contohnya, Presiden Joko Widodo memaparkan mengenai strategi PPKM level 4 demi mengurangi persebaran virus COVID-19. Jadi, pada kalimat ini ada kata memaparkan. Bisa juga menggunakan kata lain yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian, kebahasaan teks berita yang kedua adalah penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Penggunaan bahasa baku akan memudahkan pemahaman banyak orang. Penggunaan bahasa baku lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Nah, aturan bahasa baku dapat kalian lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya, kata baku atlet atau atlet. Yang baku tulisannya adalah atlet. Kemudian, belum atau belum. Belum yang baku. Kemudian contoh lagi, jenazah atau jenazah. Jenazah yang tepat. Begitu ya. Kalian bisa mengecek kata-kata baku di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kebahasaan teks berita yang ketiga adalah penggunaan kalimat langsung. Dalam teks berita, kalian pasti akan menemukan yang namanya kalimat langsung. Kalimat langsung ciri-cirinya bagaimana? Ciri kalimat langsung ditandai dengan tanda petik ganda dan disertai keterangan penyerta. Penggunaan kalimat langsung merupakan kutipan pernyataan-pernyataan dari narasumber berita. Contohnya, alat ini akan diproduksi sesuai rencana Mei hingga Juni 2020 untuk validasi, ujar Ketua Tim Riset Diagnostik COVID-19 Unpad Muhammad Yusuf. Begitu ya. Jadi kalimat langsung ditandai dengan adanya petik ganda dan juga ada keterangan penyerta. Lanjut, kebahasaan teks berita yang keempat adalah penggunaan konjungsi. Teks berita menggunakan konjungsi untuk memperjelas maksud berita. Konjungsi yang biasa digunakan dalam teks berita adalah konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Konjungsi temporal adalah konjungsi atau kata hubung yang menjelaskan rentetan kejadian secara kronologis. Contoh konjungsi temporal adalah kemudian, lalu, sejak, setelah, awalnya, akhirnya, dan lain sebagainya. Kebahasaan teks berita yang terakhir atau yang kelima adalah penggunaan kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu atau adverbia. Kata keterangan tempat dan waktu juga digunakan di dalam teks berita, yakni untuk menjawab pertanyaan di mana dan kapan kejadian sebuah berita. Begitu ya. Bagian mana yang kalian masih bingung? Semoga sudah tidak ada. Jika kalian ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jika kalian mempunyai kritik dan saran, juga tulis di kolom komentar. Ingat, tidak ada maksud menggurui sedikit pun, hanya mau saling berbagi. Sekian, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!